selanjutnya kita ke definisi 1.16. Ya, jadi kita diperkenalkan istilah yang namanya bilangan kompleks sekawan atau konjugatnya. Ya, jadi misalkan ada bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y. Jadi konjugatnya atau sekawannya itu sama dengan X dikurang Y. Ini adalah konjugat ya, atau sekawannya. Baik, selanjutnya diberikan teorema 117 yang terkait bilangan kompleks sekawan ini. Di sini diberikan ada 8 sifat yang terkait dengan bilangan kompleks sekawan ini atau konjugat ini, ada di teorema 117 di bukunya halaman 6. Ya, jadi kita bahas satu-satu ya. Jadi untuk sifat pertama ya, Z1 ditambah Z2 konjugat itu sama dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Ya, jadi nanti sebentar akan kita buktikan benarkah seperti ini. Nah, selanjutnya sifat kedua mengikuti sifat pertama ya. Jadi kalau yang pertama operasinya jumlah, kalau yang kedua operasinya pengurangan. Selanjutnya sifat ketiga Z1 kali Z2 konjugat ya, sama tadi ya dengan sifat 1 dan sifat 2. Ya, berarti Z1 dikali Z2 konjugat sama dengan Z1 konjugat dikali Z2 konjugat. Nah, sama juga dengan sifat keempat. Untuk sifat kelima, Z1 konjugat dikonjugatkan. Berarti dia akan kembali ke bilangan kompleks itu. Sifat keenam, Z kali Z konjugat itu sama dengan elemen real dari bilangan kompleks itu dipangkat 2-kan ditambah elemen imajiner dari bilangan kompleks itu dipangkat 2-kan. Ya, jadi ini maknanya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Selanjutnya untuk Z ditambah Z konjugat, ya itu sama dengan 2 kali elemen real dari Z. Berarti ini sama dengan Z ditambah Z konjugat itu sama dengan 2X. Untuk sifat ke-8 ya, Z dikurang Z konjugat sama dengan 2 dikali imajiner, 2 dikali I dikali imajiner atau elemen imajiner dari Z. Berarti ini sama dengan Z dikurang Z konjugat sama dengan 2I Y. Ya, jadi saya ulang ya. Z dikurang Z konjugat itu sama dengan 2I dikali Y. Baik, kita ke pembuktian teorema 117 yang bagian pertama. Ya, Z1 ditambah Z2 konjugat itu sama dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Nah, sekarang jika dimisalkan bahwa Z1 itu sama dengan X1 ditambah I-1 dan Z2 itu sama dengan X2 ditambah I-Y2, ya jadi Z1 tambah Z2 konjugat. Nah, sekarang untuk Z1 ditambah Z2 kita ke definisi 115. Z1 ditambah Z2 itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I Y1 ditambah Y2. Ya. Nah, sekarang Z1 ditambah Z2 ini kan sama dengan X1 tambah X2 ditambah I Y1 tambah Y2 dikonjugatkan. Ya, berarti ini dikonjugatkan. Nah, sekarang kalau konjugat, ingat kembali kalau konjugat itu kan sekawannya, berarti ini saya bisa tulis kembali sebagai X1 ditambah X2 dikurang. Ya, jadi tanda plus
berubah menjadi minus. Y1 tambah Y2. Ya. Konjugatnya hilang. Nah, sekarang ini sama dengan ya X1 tambah Y1 oleh X1 tambah Y1 kemudian ditambah X2 dikurang Y2. Oke, kemudian ingat kembali ya bahwa X1 dikurang Y1 itu adalah bentuk konjugat dari Z1. Nah, maka ini menjadi konjugat Z1. Sementara X2 dikurang Y2 adalah bentuk konjugat dari Z2. Iya. Jadi terbukti bahwa Z1 ditambah Z2 konjugat itu sama dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh untuk sistem bilangan kompleks ini. Ya, jadi misalkan terdapat bilangan kompleks 4 ditambah 3i dan bilangan kompleks yang kedua sama dengan 5 dikurang 2i. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan, carilah Z1 ditambah Z2, Z1 dikali Z2, dan Z1 per Z2. Nah, saya untuk Z1 tambah Z2 dan Z1 per Z2 itu kalian bisa cari sendiri ya. Kalian bisa cari sendiri dengan melihat contohnya. Nah, sekarang saya mau langsung ke Z1 dikali Z2. Iya, Z1 dikali Z2. Nah, sekarang kita melihat definisi 1.15. Ya, Z1 dikali Z2 itu sama dengan X1, X2 dikurang Y1, Y2 ditambah X1, Y2 ditambah X2, Y1. Sekarang X1 mana? 4 ya, berarti di sini sama dengan 4. X2-nya 5 kali 5 dikurang Y1-nya 3, Y2-nya min 2. Iya. Kemudian ditambah X1-nya 4, Y2-nya min 2 ditambah X2-nya 5 dikali Y1-nya 3. Iya. Kita dapat 20 ditambah 6 ditambah I min 8 ditambah 15. Ya, diperoleh 26 ditambah min 8 ditambah 15 berarti 7i. Ya, ini ya. Jadi Z1 dikali Z2 itu sama dengan 26 ditambah 7i. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya. Sebelumnya saya lupa sampaikannya bahwa contoh itu ada di bukunya halaman 7. Ya baik, kita ke contoh kedua. Tentukan tempat kedudukan semua titik pada bidang datar sehingga imajiner untuk 2i ditambah 3z konjugat itu sama dengan 8. Ya, jadi tempat kedudukan semua titik berarti semua koordinat ya. Nah, sekarang kita jawab soalnya. Sekarang
kita cari tahu dulu bentuknya ini. Ya, berarti 2i ditambah 3z konjugat, ya saya ganti dengan x dikurang iy. Ya. Terus sama dengan 8, boleh ditulis. Tunggu dulu, cari nanti sebentar ya. Nah, sekarang ini diurai, berarti 2i ditambah 3x dikurang 3iy. Iya, kita kumpulkan yang unsur imajinernya, berarti 3x dikurang 3y ditambah 2 i. Ya. Sekarang kita mau mencari imajiner dari ini. Ya, berarti yang kita ambil adalah imajinernya dari ini. Berarti cuman ini. Iya, jadi cuman ini. Ya, dipaham ya kenapa hanya ini yang diambil? Karena yang kita mau ambil adalah imajinernya saja. Berarti cuman ini. Nah, sehingga diperoleh imajiner dari ini, berarti ini itu sama dengan 8. Berarti saya tulis kembali, imajiner 2i ditambah 3z konjugat itu sama dengan imajiner dari ini, saya tulis 3x ditambah, ini boleh saya pindahkan saja, berarti tambah 2 dikurang 3y gitu i. Nah, itu sama dengan 8. Nah, imajiner dari ini berarti ini. Sehingga didapat 2 dikurang 3y itu sama dengan 8. Berarti 3y-nya, 3y itu sama dengan, ya, 2 dikurang 8 sama dengan min 6. Sehingga diperoleh y-nya sama dengan min 2. Ya, jadi koordinatnya itu y sama dengan min 2. Ya, apapun nilai x-nya, y-nya min 2. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke contoh terakhir untuk subbab 1 ini, sistem bilangan kompleks. Kita lihat contoh ketiga, itu halaman 7 sampai 8. Nah, kita diminta menentukan bilangan kompleks dari persamaan 3x ditambah 5y itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan menggunakan teorema 117 bahwa x itu, ya, saya tulis ya, z ditambah z konjugat itu sama dengan 2x. Z dikurang z konjugat sama dengan 2i y. Gitu ya. Jadi kita akan menggunakan ini untuk disubstitusi ke soalnya. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kalau saya cuma mau ambil x, berarti x itu sama dengan z ditambah z konjugat per 2. Sorry ya, ini tidak pakai ikat pinggang, berarti z saja. Iya. Sementara y itu sama dengan z dikurang z konjugat per 2i. Gitu ya. Jadi ini disubstitusi ke soal. Berarti kita dapat 1, 2. Jadi persamaan 1 dan 2 disubstitusi ke soal. Berarti kita dapat di sini 3
tulis dulu deh. Kita dapat 3 dikali X. Z ditambah Z konjugat per 2 ditambah 5 Z dikurang Z konjugat per 2I. Itu sama dengan 4. Sekarang saya ke sebelah sana dulu. Sekarang ya, kita tulis panjang. Ini saya. Ya, berarti 3/2 Z ditambah 3/2 Z konjugat ditambah 5/2I Z dikurang 5/2I Z konjugat sama dengan 4. Nah, sekarang kita gabungkan ya, yang ada I-nya. Berarti ini bisa saya tulis ya, 3I, boleh semuanya saya kali dengan, jadi semuanya saya kali dengan 2I ya, berarti diperoleh 3I Z ditambah Z biasa ya, ditambah 3I Z konjugat ditambah 5Z dikurang 5Z konjugat sama dengan 8I. Terus saya kumpulkan yang masing-masing ada Z-nya dan masing-masing ada Z konjugatnya. Berarti ya 5 tambah 3I Z gitu ditambah min 5 tambah 3I Z konjugat sama dengan 8I. Iya, gitu ya.